Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan membahas konsep dan manajemen memori komputer. Untuk UTS Arsitektur dan Organisasi Komputer, kelas IF107 semester ganjil 2025-2026. Dengan saya Muhammad Saleh Salahuddin dan dosen Bapak Catur Nugroho, Eskom Mkom. Apa itu memori komputer? Memori adalah komponen vital dalam sistem komputer yang berfungsi sebagai penyimpanan data digital. Fungsi utamanya menjembatani kecepatan prosesor dengan kapasitas penyimpanan. Struktur hierarki kompleks menyeimbangkan kecepatan, kapasitas, dan biaya. Pentingnya karena kunci dari performa sistem komputer modern. Lalu di sini ada hierarki memori, struktur hierarki dari atas ke bawah, ada register tercepat 1 siklus, ada cache L1, L2, L3, 5-20 siklus, ada RAM 50-200 siklus, ada disk HDD atau SSD, di sini kurang lebih 500.000 siklus. Terus trade-off utama, semakin dekat ke CPU, semakin cepat tapi lebih mahal, lalu kapasitas kecil. Semakin jauh dari CPU, lebih lambat tapi lebih murah, lalu kapasitas besar. Dan di sini ada organisasi memori atau NDNS. Byte Addressable Memory, setiap byte memiliki alamat unik. Di sini ada little endian, byte order rendah di alamat terendah. Jadi kalau misalkan dilihat di sini di contohnya dia dari 78563412. Ini digunakan pada PC atau x86. Terus ada big endian, di sini ada byte order tinggi di alamat terendah. Jadi dari 1 2 3 4 5 6 7 8 ini kebalikan aja sih sebenarnya. Lalu big endian ini digunakan pada network atau jaringan. Terus di sini ada monoprogramming versus multiprogramming. Apa itu monoprogramming? Monoprogramming hanya satu program berjalan pada satu waktu. Masalah CPU idle saat program menunggu input output. Terus di sini ada multiprogramming. Beberapa program dimuat di memori sekaligus. Solusi CPU beralih ke program lain saat ada yang wait input output. Lalu hasilnya CPU utilization meningkat signifikan. Perhitungan utilitas CPU. Di sini ada rumusnya, 1 dikurang P pangkat N. N adalah jumlah proses, P adalah persentase waktu tunggu input output. Contoh 1 di sini ada N4 P 0,8. 1 dikurang 0,8 pangkat 4 sama dengan 1 dikurang 0,4096 sama dengan 0,59 atau 59%. Lalu contoh 2 ada N9 dan P08. P0,8 maksud saya. Di sini ada 1 dikurang 0,8 pangkat 9 sama dengan 1 dikurang 0,134 sama dengan 0,87 atau 87%. Kesimpulannya, semakin banyak proses, semakin efisien untuk CPU-nya. Partisi memori di sini ada fixed partition, keuntungannya mudah diimplementasi, juga sederhana, kelemahannya pemborosan jika program kecil masuk partisi besar. Ada di dalam partition, keuntungan lebih efisien, tidak ada pemborosan, kelemahannya perlu manajemen memory holes atau fragmentation. Kedua metode digunakan untuk mendukung multi-programming. Memori virtual konsepnya memungkinkan eksekusi program yang lebih besar dari RAM fisik. Mekanismenya, 1 program dibagi menjadi block page, 2 memori fisik dibagi menjadi frame, 3 hanya page yang dibutuhkan yang dimuat ke RAM. Prosesnya dari virtual address ke MMU lalu ke physical address atau RAM. Keuntungan, program 1 GB bisa berjalan di RAM 512 MB. Paging dan page fault. Definisinya, page adalah blok program berukuran tetap misal 4 KB, lalu frame blok memori fisik dengan ukuran sama, lalu ada page fault, halaman yang diminta tidak ada di RAM. Proses handling page fault, CPU diminta page X. Page X tidak ada di RAM, lalu OS interupsi, OS mencari page X di disk, muat page X ke RAM, lalu proses dilanjutkan. Teknologi memori DDR, kecepatan akses memori tetap menjadi hambatan untuk masalahnya. Lalu evolusinya ada SDRAM, DDR1, DDR2, DDR3, sampai DDR4. DDR atau double data rate mentransfer data 2 kali per siklus clock. Peningkatan, bandwidth meningkat, power consumption menurun. Tujuannya mengatasi bottleneck kecepatan memori versus prosesor. Kesimpulannya, hierarki memori yaitu menyeimbangkan kecepatan, kapasitas, dan biaya. Multiprogramming memaksimalkan CPU utilization dengan rumus 1 dikurang P pangkat N. Lalu ada memory virtual dan paging, mengatasi keterbatasan RAM dengan on-demand loading. Teknologi DDR terus berkembang untuk meningkatkan bandwidth dan efisiensi. Sekian dari saya Muhammad Saleh Salahuddin. Terima kasih.